Kasus perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menetapkan batasan yang tegas dengan orang tua atau mertua dalam membina rumah tangga. Yang kedua, jangan jadi istri yang jahat dalam situasi ini. Seperti tidak minta suami untuk memilih antara ibunya atau dirimu. Ataupun terus-menerus mengomeli suami untuk berhenti jadi anak mama. Yang ketiga, menikah sama pria yang anak mama tidak selalu buruk. Asalkan kedekatan si pria sama ibunya dalam batasan yang sehat. Si pria tidak memiliki ketergantungan sama ibunya, seperti masih sering minta pendapat ibunya, atau minta ibunya untuk mengambil keputusan atas masalahnya. Karena pria yang dekat sama ibunya secara mental lebih sehat, lebih bisa berempati, dan mampu memiliki hubungan yang lebih baik sama wanita. Lalu apa yang terjadi sama si pria apabila sudah berumah tangga? Tentu saja si pria akan kesulitan untuk membuat keputusan tanpa ibunya. Si pria cenderung lebih mengutamakan kepentingan ibunya ketimbang kepentingan istri atau anak-anaknya. Bahkan setelah menikah, si pria akan lebih memilih tinggal bersama ibunya, meski keluar dari rumah tapi tidak pernah pindah jauh dari ibunya. Satu hal lagi yang perlu kamu tahu, menikah sama pria yang anak mama, dia bisa minta kamu untuk merawatnya dengan cara yang sama seperti ibunya lakukan. Apa yang harus kamu lakukan apabila suami ternyata anak mama? Banyak kasus istri akan minta suaminya untuk memilih antara ibunya atau dirinya. Ataupun istri terus-menerus mengomeli suaminya untuk berhenti jadi anak mama. Bahkan ada istri yang menuduh suaminya sudah tidak mencintainya lagi. Cara seperti itu bukanlah pendekatan yang baik karena bikin ego suami jadi terluka dan terhina. Apalagi kalau ibunya tahu masalah ini bisa menjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi cara terbaik yang bisa kamu lakukan, ngomong yang jelas sama suami untuk minta batasan yang tegas. Pilihlah waktu dan tempat yang cocok, kamu harus pandai membaca situasi untuk bicara masalah ini. Pastikan kamu dan suami sudah mengidentifikasi apa yang jadi masalahnya, lalu diskusikan bagaimana cara penyampaiannya karena suami paham betul seperti apa ibunya. Ingat Dinda, pemilihan bahasa saat bicara sama suami, sebaiknya gunakan kata saya atau aku untuk mengekspresikan perasaanmu. Fokus kamu apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan menyalahkan ibu mertua atau menuduh suami yang lebih membela ibunya. Lalu bagaimana cara ngomong sama suami lewat pendekatan yang konstruktif untuk mengurangi sikap defensif dari suami? Sebaiknya gunakan kata saya merasa atau saya berpikir saat bicara sama suami. Lalu biarkan suami yang menyampaikan hal itu sama ibunya, karena potensi konfliknya jauh lebih kecil kalau anak laki-laki yang ngomong sama ibunya ketimbang istri yang ngomong. Apalagi suami lebih tahu bagaimana pola komunikasi dan respon ibunya akan seperti apa. Di sini pentingnya untuk istri belajar menjadi pendengar yang aktif. Dan empati lewat perspektif ibu mertua agar kalian saling mengerti. Karena ibu mertua juga membutuhkan waktu untuk memahami dan beradaptasi sama menantunya. Jadi kuncinya katakan dengan jelas dan tegas. Kalau kamu sangat menghormati ikatan suami sama ibunya, bahwa suami boleh bertingkah seperti anak mama di depan ibunya, tapi saat suami bersama istri dan anak-anaknya, maka suami harus bertindak layaknya seorang suami dan seorang ayah yang mandiri dalam mengambil keputusan. Ingatkan suami dengan menggunakan bahasa yang sopan tentang kewajiban seorang suami sebagai bapak rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memelihara, membela dan mencari nafkah untuk istrinya. Dengan kata lain, jangan jadi istri yang jahat dalam situasi ini. Katakan dengan jelas bahwa anak laki-laki berbakti sama ibunya itu hal yang utama. Tapi kalau sudah berbicara tentang nafkah, maka istri juga memiliki hak untuk diprioritaskan, dicintai dan diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Kamu harus bisa mengekspresikan emosimu secara baik, sampaikan dengan bahasa yang sopan. Jangan pernah melibatkan emosi yang terlalu besar, karena justru membuat situasi semakin rumit, misalnya pertengkaran yang bisa berujung perceraian.